Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, amma ba'd. Dulur dimanapun berada, alhamdulillah kita malam ini bersama kembali di bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Semoga dulur dimanapun dalam keadaan juga sehat bersama keluarga, terutama kita yang sedang menjelang atau sedang berada di dalam hari raya Idul Adha. Jadi saya tadi ditanya sama anak saya, bikin Twibbon gitu, apa temanya? Saya bilang temanya adalah membangun dan membentuk keluarga sebangun dan sebentuk keluarga Ibrahim, keluarga pejuang. Itu temanya hari ini. Itu juga yang ingin saya angkat dalam tema kali ini, di mana tema yang ingin saya juga suguhkan pada dulur-dulur semua adalah bahwa gini dulur, ketika umat Islam sedunia mengumandangkan takbir, ya, mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu sebenarnya dulur ada diorama agung yang berulang setelah ribuan tahun, tetap terulang dalam tiap tahunnya. Sebuah diorama agung yang seharusnya menjadikan kita itu tidak sedang berhura-hura loh ya, tapi kita sedang menapak tilasi lembaran fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa, sebuah suhuf atau lembaran-lembaran. Kalau sohifah lembaran ya, tapi kalau suhuf adalah lembaran-lembaran. Nah, ini yang harus kita pahami dulu. Jadi saya ingin melihat dari sudut pandang yang agak berbeda. Kalau biasanya bercerita tentang ya sejarah, tapi saya ingin melihat dari fenomena kekinian, terutama gini dulu. Akhir-akhir ini kita banyak melihat di mana anak-anak melawan orang tua, kemudian kurang ajar, kemudian etika, banyaklah. Ini satu hal yang kadang kita coba untuk tidak, tapi padahal sebenarnya iya gitu. Nah, ketika kecil anak-anak dibesarkan dan kemudian dengan kasih sayang, dengan penuh perhatian. Ketika besar tapi kok kemudian maaf sekali menganggap orang tua itu bahkan tak lebih berharga daripada barang. Padahal kecil ketika disayang-sayang. Nah, ini ada apa ini sebenarnya? Ini nanti ada kaitannya dengan fenomena Idul Adha tentang keluarga Nabi Ibrahim. Ada apa? Apa yang salah dari keluarga masa kini? Ya, meskipun tidak semua ya, tapi fenomena ini seperti gunung es gitu ya. Yang muncul di permukaan itu sebenarnya menggambarkan apa yang besar di bawah itu. Kemudian apakah ini terkait dengan semacam pola asuh, parenting skill yang goes wrong gitu ya, berjalan secara salah? Apakah justru kita yang maaf cakap seperti apa ya, terlalu fokus mencukupkan atau mencukupi keperluan jasmani anak, tetapi untuk kebutuhan rohani anak kita terabaikan. Nah, padahal yang diamanahkan Allah kepada, seperti yang kalau nggak satu pekan atau 2 pekan lalu ya kita bahas, bahwa yang diamanahkan Allah itu selain fisik ini anak-anak kepada kita adalah juga psikis, ruhani. Ruh itu bukan hanya raga tapi juga jiwa. Nah, kita mungkin lupa bahwa sebenarnya jawaban dari problematika tadi itu persoalan ya, misalnya persoalan yang orang tua hadapi itu sudah tersaji di depan kita jawabannya. Solusi dari problem itu, terutama kita umat Islam ya, terutama umat Islam itu adanya dekonstruksi fungsi keluarga, kemudian itu sebenarnya sudah tersaji bahkan 5 kali dalam sehari untuk umat Islam terutama, ya kan? Apa?
Hanya mungkin kita tidak memahami atau mungkin kurang tertarik, bahkan mungkin tidak tahu ketika kita melafalkannya. Apa itu? Gini dulu. Kita kan di umat Islam diwajibkan sholat 5 waktu ya. Nah, dalam sholat 5 waktu itu, dalam tasyahud akhir ya, kita tuh selalu melafalkan tahiyat. Dan di dalam tahiyat itu ada sholawat. Yang namanya sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim. Bahkan ada yang menambahi wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikanlah sholawat salam sejahtera kepada Nabi Muhammad SAW dan ahli keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau telah berikan sholawat serta salam sejahtera kepada Nabi Ibrahim dan ahli keluarga Nabi Ibrahim. Nah, ada 2 keluarga yang menjadi patron kita, menjadi uswah kita. Ini menjadi solusi sebenarnya atas problematika di atas, bahwa sebenarnya kita hanya perlu untuk mengarahkan arah kita seperti arah keluarga Nabi Ibrahim. Makanya tadi tema ketika anak saya minta tuibun tadi, saya bilang ayo membangun dan membentuk keluarga sebangun dan sebentuk keluarga Nabi Ibrahim. Jadi sebangun dan sebentuk. Kenapa? Jadi kita itu ketika sholawat secara tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah menemukan jawaban. Cuma ketika kemudian kita buka secara lebih dalam, kita itu kadang kok gitu loh, masa nggak mau dong gitu. Padahal sebenarnya problematika itu seperti kanker ya, penyakit, lalu kita diberi pil, tapi pil ini agak pahit, tapi sebenarnya pahit itu sebenarnya menyembuhkan tuh. Misalnya kanker ya, apa sih obat kanker yang enak? Nggak ada. Apa? Kemoterapi, apa macam-macam, pokoknya hal-hal yang tidak enak sama sekali. Nah, problematika keluarga sekarang, dekadensi moral, degradasi mental dan sebagainya, ini problem yang sudah kanker stadium 3-4. Nah, ini perlu satu revolusi total terhadap bangunan yang bernama institusi keluarga. Jadi sadarkah kita bahwa sesungguhnya ketika dalam sholawat kepada Nabi Muhammad SAW tersebut ya, kita itu rujukannya juga sholawat kepada Nabi Ibrahim. Artinya apa? Selain kita mendoakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita juga merujuk pada sholawat dan berkah untuk Nabi Ibrahim dan ahli keluarganya. Nah, hal tersebut merupakan kode sebenarnya ya, kode dari Allah bahwa dalam hal keluarga kita juga harus meniru dan berkiblat kepada 2 keluarga tersebut, yakni keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Dalam hal apapun ini, dalam hal pengelolaan manajemen ekonomi, dalam hal pendidikan, di dalam hal tadi itu parenting, family parenting, kemudian dalam hal pandangan hidup, dan juga dalam perjuangan menggerakkan bahtera rumah tangga ini. Tak terkecuali di dalam mendefinisikan dan divine fungsi keluarga, berkiblat pada bagaimana keluarga tersebut, terutama keluarga Nabi Muhammad SAW, keluarga Nabi Ibrahim, keluarga mulia tersebut memberi ibrah atau memberi pelajaran. Nah, ini dulu. Nanti coba kita lihat bahwa ternyata keluarga Nabi Ibrahim itu keluarga tim perjuangan loh ya. Bukan tim hore bersenang-senang. Ini. Jadi tim perjuangan, bukan tim hore bersenang-senang. Lalu kalau kita lihat misalnya keluarga yang kita contohkan, misalnya orang ketika sa'i dan sebagainya, itu kan ketika Ibu Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam di tengah padang pasir bersama Ismail yang masih bayi. Nah, ini kan bukan bersenang-senang itu satu keluarga yang senantiasa hadir dan siap sedia untuk mendukung derap perjuangan dengan segenap pengorbanan. Jadi bukan keluarga yang hanya ada ketika didekap kenikmatan dan lelap, di dalam lelap tidur-tiduran, enggak ya. Tapi ini keluarga itu. Nah, definisi dan fungsi tersebut, maksudnya fungsi yang telah dibangun oleh Rasulullah Ibrahim, itu membawa konsekuensi pada pola asuh juga, terhadap pola asuh anak itu ya. Dimana dulu Nabi Ibrahim bagaimana mengasuh anaknya sebagai generasi penerus dan arah dari laju bahtera rumah tangga atau keluarga, sebuah keluarga. Itu nanti definisinya juga berbeda ketika kita kiblatnya juga pada Nabi Ibrahim. Misalnya ya, ketika Ismail masih bayi, sebagai anak ini, Ismail masih bayi, sudah disentuhkan dengan debu dan pasir panas.
Dalam arti tanda kutip ya, pasir panas untuk menguji ketahanan fisik loh. Jadi fisik juga diuji. Kemudian ketika menginjak anak-anak, dihadapkan pada tes yang lebih berat, lebih dahsyat lagi, yakni ketaatan pada perintah Allah dan keikhlasan untuk waktu itu disembelih. Bayangkan, disembelih. Bukan hanya diuji macam-macam, padahal ketika bayi sudah dibegitukan ketika ini. Nah, di dalamnya juga ada ujian tentang keyakinan dan kepatuhan kepada Ibrahim. Baik sebagai ayahnya maupun sebagai rasul utusan Tuhan. Jadi percaya terhadap ayahnya bahwa ayahku akan yang terbaik untukku, jadi juga percaya kepada Nabi Ibrahim sebagai utusan. Itu sesuatu yang luar biasa itu ya. Nah, Ismail kecil waktu itu, Ismail yang masih bayi, itu sudah dididik dan disiapkan menjadi generasi pejuang dan petarung bermental baja. Bukan generasi bermental tempe, letoy, dan alay, bukan gitu. Nah ini juga jadi gitu. Nah, nutrisi yang diberikan adalah sebuah keyakinan, keimanan, kemudian baru setelah itu nutrisi jasmani. Ini kita lihat sejarah ya, historical background dari haji atau dari Idul Adha. Nah, sementara Ibu Hajar sebagai istri ini, Ibu Hajar sebagai istri, itu juga sudah bersepakat. Ada semacam agreement. Nah, sekarang kan kalau marital agreement atau perjanjian pranikah itu kan persoalan harta, enggak, kalau Ibu Hajar enggak. Marital agreement-nya adalah bersepakat bahwa keimanan adalah di atas segalanya. Kan gitu. Bukan persoalan begini. Keimanan di atas segalanya. Sehingga apa? Waktu itu ya, keraguan Ibu Hajar seketika sirna saat dijawab oleh Nabi Ibrahim, ya ini perintah Allah. Meskipun sebelumnya itu sempat sisi basyariahnya, sisi manusiawianya, sisi humanisnya Ibu Hajar itu sempat mempertanyakan itu keputusan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan mereka berdua di padang pasir gitu, iya kan? Yaitu di padang pasir antah berantah, tak bertuan, tanpa teman, tanpa siapa-siapa, ya manusiawi lah ya. Kemudian tapi Hajar dengan keteguhannya ketika dijawab, ya ini adalah perintah Allah, sudah dengan pada prinsip sakinahnya, bahwa prinsip sakinah adalah qanaah dan ta'ah, terbukti kemudian karena prinsip tersebut lahir dari rahim Hajarlah keturunan generasi terbaik, di mana terbanyak rasul dilahirkan dari rahim Hajar dan keturunannya. Nah ini bukan satu kebetulan, tapi memang bentukan kokoh dari fondasi sebuah keluarga. Ya. Nah ini juga membuktikan kepada kita dulur semua dimanapun berada bahwa bukan hanya nutrisi jasmani atau bahkan bukan nutrisi jasmani yang membentuk karakter sebuah generasi, adalah nutrisi ruhani yang memberi pondasi paling esensi. Ini ya. Baru kemudian tentu nutrisi jasmani sebagai pelengkap. Gitu loh. Nah, ini jangan dibalik. Nah, ini kadang kita ini sibuk dengan nutrisi jasmaninya. Mengapa Ismail begitu taat sejak kecil? Ya kan? Itu karena apa? Karena ditanamkan adalah keimanan, bukan kekayaan, kedudukan, jabatan. Nah, kamu nanti kalau sukses jadi ini. Nah, kalau bukan itu. Meskipun itu biarlah. Bukan kok berarti kemudian jabatan itu nggak boleh ya, bukan begitu. Tapi sejak kecil itu tanaman yang ditanamkan itulah adalah tentang keimanan, tentang keteguhan, ketaatan kepada Tuhan. Keluarga Ibrahim adalah keluarga tauhid. Dalam arti apa? Benar-benar hidupnya itu hanya ingin bertauhid. Hidupnya itu hanya ingin mendapat ridho dan ampunan Allah, menjauhi gemerlap-gemerlap dunia kayak gitu. Nah, untuk itu dulu semua dimanapun berada, saya ingin ngajak ya, mari kita bangun dan bentuk keluarga gitu tadi, sebangun dan sebentuk seperti keluarga Nabi Ibrahim, karena momen kita adalah momen Idul Adha. Tentu saya tidak kok kemudian menyeru anak istri sampean semua lalu atau keluarga kita dibawa ke padang pasir meninggalkan di sana, enggak, tapi saya ingin mengajak sampean semua untuk membawa anak istri kita, suami kita ke padang takbir. Kalau tadi ke padang pasir, padang takbir maksudnya apa? Dan mengajak tinggal di sana. Tinggal di mana? Di dalam satu wahana hidup, dalam satu fenomena hidup, dalam satu perjalanan hidup yang keluarga itu lingkungannya itu terbiasa dengan mengagungkan Allah. Takbir akan kebesaran Allah. Berarti apa? Merendahkan hati. Bahwa kita ini kecil,
Karena dengan begitu, dalam menghadapi kerasnya ujian, kemudian kita itu akan menghadapinya dengan senyum, ketegaran, dan harum keikhlasan. Nah, untuk itu dulur, saya juga tidak kemudian ngajak sampean untuk menyembelih putra-putri jamaah, tentu tidak ya kan. Tapi saya ingin ngajak sampean semua untuk menyembelih rasa cinta yang berlebihan ini loh terhadap gemerlap dunia ini. Karena itu sebenarnya pangkal dari anak-anak kita kemudian menjadi nggak karu-karuan seperti ini gitu ya. Jadi ada dalam Al-Quran disebutkan yang membuat kita nggak karu-karuan adalah wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu terlalu mencintai dunia ini, terlalu berlebihan cintanya. Sebuah pola pikir yang telah membuat banyak manusia terjerumus selama ini ya ke dalam kerusakan dan kekufuran, dan kita harus menyembelih itu ya. Jadi saya ingin menyeru kepada seluruh dulur-dulur ini di momen Idul Adha ini untuk berani berkorban jiwa, harta, tenaga demi bangsa, agama, dan negara. Itu konteks menyembelihnya di situ ya. Dan sejak dini mari kita ajak keluarga kita untuk berikhtiar sa'i, berlari-lari. Ya, sa'i, kalau sekarang sa'i di Mekah, maka sa'i dalam artian berikhtiar, berlari-lari, fastabiqul khairat. Berlari-lari sekuat tenaga menemukan apa? Kalau dulu menemukan air untuk nutrisi agar bisa minum, maka sekarang gimana? Menemukan dan mengumpulkan energi kebaikan, suplemen iman. Ya, energi kebaikan, suplemen iman untuk memenuhi kebutuhan nutrisi keluarga kita. Ini yang sering terabaikan. Jadi fastabiqul khairat apa? Meskipun untuk mendapatkannya kadang kita kemudian harus mendaki satu bukit marwah ke bukit sofa lainnya, dalam arti mendaki kepada satu, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan bukit yang lain gitu loh. Jadi naik turunnya itu ayo kita jalani aja, meskipun kadang itu kita berat nih. Makanya untuk itu kita harus menempatkan Tuhan sebagai satu skala prioritas, sebagai satu pertimbangan utama dalam setiap langkah hidup kita. Dan jangan pernah bilang gini, oh dia masih kecil itu. Jangan. Anak kita masih kecil, justru ketika kecil itulah peluang terbesar anak-anak kita untuk benar-benar tahu mana baik dan mana buruk. Kenapa? Karena begitu sudah kita lepas atau luput dari golden age, masa kanak-kanak itu, maka luput pula kesempatan kita. Kita akan lepas itu. Benar. Kita akan maka kita akan kehilangan kesempatan untuk mengalungkan kendali tali di leher mereka berupa Quran dan hadis. Akhirnya apa? Mereka kemudian dikalungkan kendali hidup hedon oleh para kapitalisme, liberalisme, dan segala macam materialisme ini. Tali peradaban Dajjal yang memang mencokok mereka dan menuntun mereka kepada ke arah kehancuran ini. Nah kalau enggak, maka yuk sekarang pada saat kecil justru itu kita kalungkan apa? Tali yang bernama Quran dan hadis. Nah itu karena itu tidak ada kata terlambat dulur. Tidak ada kata terlambat sepanjang badan ini masih mengandung hayat. Dan sejak ribuan tahun yang lalu tiap tahun kita selalu memperingati momen Idul Adha ini. Ini menunjukkan bahwa diorama agung uswah keluarga Ibrahim itu tidak pernah usang untuk dijadikan teladan agung dari generasi ke generasi. Mindset, filosofi, dan teladan kehidupan Ibrahim itu selalu relevan untuk dinapatilasi setiap generasi sampai nanti akhir zaman nanti. Karena itu tentu dengan konteks, situasi, dan jenis tantangan yang berbeda, tapi yang sama adalah mindset, filosofi, nilai harus tetap sama. Yakni apa? Harus sama-sama siap meninggalkan zona nyaman, comfort zone harus siap. Dan kemudian dia siap berkorban apapun demi ridho dan ampunan Allah. Ini yang harus menjadi mindset kita, dan bersedia mencintai dan membersamai keluarga kita di saat senang, susah maupun senang, di saat sempit maupun lapang, di saat nyaman maupun sedang berjuang. Maka keluarga itu bukan keluarga yang cuma hadir saat bersenang-senang gitulah. Jadi ini yang insya Allah keluarga Ibrahim juga memberi kita semacam gambar utuh tentang ideal, tentang institusi yang bernama family, tentang bagaimana misi, visi, filosofi, kemudian bukti dari daya juang, derap juang setiap hari itu. Nah, di tengah badai dekadensi moral dan degradasi mental seperti ini,
maka apa ya, yang benar-benar mengganas anak bangsa ini hanya dengan menjadikan pola hidupnya Nabi Ibrahim dan keluarga sebagai benteng sekaligus senjata. Insya Allah dengan itu akan menyelamatkan keluarga kita dunia akhirat. Tiap ayah dan suami, ini maaf agak panjang dikit ya, tiap ayah dan suami harus berusaha untuk menjadi ayah dan suami seperti Ibrahim. Ya kalaupun tidak sama mendekatilah ya, yang mewujudkan kasih sayangnya itu, dengan pada keluarga dengan apa? Melalui ketegasan dan keteguhan dalam membimbing, meneladani, memimpin keluarganya untuk lurus melaksanakan aturan Tuhan. Itu ayah dan suami. Sementara sebagai seorang istri, tiap istri ya wajib percaya, patuh dan mendukung suami di dalam menjalankan bahtera keluarga ini sesuai dengan peta Quran dan hadis. Dan sebagai ibu ya, tugasnya adalah benar-benar mesti memiliki kemampuan lahir dan batin. Kemampuan lahir dan batin sebagai apa? Wanita solehah yang piawai di dalam mendidik anak-anaknya menjadi generasi yang soleh dan solehah. Yang terakhir dulur, dalam kajian kita kali ini mungkin sedikit agak panjang, mudah-mudahan nggak bosan terakhir ya. Jadi kita harus konsisten dulur. Kita harus konsisten dan confident. Selain konsisten dan confident juga ya. Konsisten dan confident gimana? Memedomani dan mengimplementasikan nilai-nilai keluarga Ibrahim tadi, apapun suara di luar sana. Karena apa? Biarkan peradaban serta peradaban yang sudah kacau balau ya, kalau saya boleh menyebut peradabannya Dajjal ini, jangan hiraukan himbau rayu mereka misalnya, atau bahkan mungkin cacian yang akan mengena kepada kita ketika kita ingin lurus meneladani Nabi Ibrahim. Mari kita tetap bersama dengan keluarga kita sebagai sebuah kafilah yang menapaki siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Karena apa? Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Karena ini sudah ada pada suhuf orang-orang terdahulu, suhufnya Nabi Ibrahim, lembarannya Nabi Musa, dan juga tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai nanti kita di pintu surga bersama anak, istri, suami, bapak, ibu, dan anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah merahmati, meridhai kita. Sekali lagi selamat Idul Adha. Mari kita bangun dan bentuk keluarga kita sebangun dan sebentuk keluarga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Semoga bermanfaat dan ma'adhatillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.